Bismillah, alhamdulillah, sallallahu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du lisani sadri wa sadri amri wa hadul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa hdi qalbi wa sadri lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Karena besok itu pas malam 12 malam, dimana menurut riwayat yang masyhur bahwasanya Nabi Muhammad lahir pada malam 12 Rabiul Awal. Maka malam ini kita khusus membaca hal-hal yang berkaitan dengan Rasulullah SAW. Nah, kita baca burda ya, dan kita maknai di sini. Di dalam burda ada fasal tentang memuji Rasulullah SAW. Dalam tusun nataman ahyad dolama ila anis takat kodama hudur rami warami wasadda min sagodin ahsa'ahu wa tawa tahtal hijarati kashan mutrafal adani. Di sini Imam Busiri katakan, dalam tusun nataman, aku telah mendolimi sunnahnya orang yang menghidupkan kegelapan malam sampai kedua telapak kakinya membengkak karena lamanya berdiri. Nabi itu malam hari sholat sampai kakinya bengkak. Ya, Nabi itu sholat di malam hari saking lamanya berdiri sampai kakinya bengkak. Kalau kita kakinya bengkak karena main futsal, ya. Tapi kalau Nabi kakinya bengkak karena lamanya berdiri di dalam sholat. Sambil Nabi itu menangis sampai Siti Aisyah itu merasa bersedih, merasa terharu dengan tangisan Nabi. Katanya Siti Aisyah, ya Rasulullah, bukankah Allah telah mengampuni kamu dosa yang telah berlalu dan akan datang? Ya, ini tangisan apa kok sampai seperti ini? Ini ibadah macam apa kok sampai membuat kaki bengkak? Katanya Nabi, katanya kita, bukankah Allah telah mengampuni kamu yang telah berlalu dan akan datang? Lalu Nabi menjawab apa? Alaisa alatu akuna abdan syakura. Tidakkah aku ini menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Ta'ala? Allah Ta'ala sudah ngasih nikmat seperti itu, masa aku tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala? Nah, bentuk seperti ini adalah bentuk ibadah, seperti ini adalah bentuk syukur kepada Allah Ta'ala. Semakin dikasih keistimewaan oleh Allah Ta'ala, semakin Nabi itu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bukan tambah santai, enggak, malah tambah giat ibadahnya kepada Allah Ta'ala. Nah, kata Imam Busiri, Nabi yang di kegelapan malam berdiri sholat menghadap kepada Allah Ta'ala sampai kakinya bengkak, ternyata aku ini tidur-tiduran aja. Ya, berarti aku ini telah mendolimi sunnahnya seorang Nabi yang di malam hari, di kegelapan malam sholat sampai kakinya bengkak. Ternyata kami sebagai umatnya telah mendolimi sunnahnya Nabi, gitu ya. Maka sangat aib bagi santri kalau enggak tahajud. Nah, beda dengan orang awam loh ya. Kalau orang awam ya yang penting sholat 5 waktu itu sudah Masya Allah. Yang penting orang awam itu bisa puasa Ramadan itu sudah luar biasa. Tapi kalau santri harus beda dengan yang bukan santri, ya. Pernah Imam Ahmad bin Hanbal
didatangi seorang pemuda minta belajar kepada Imam Ahmad, ya, belajar hadis. Karena Imam Ahmad itu hafal 1 juta hadis. Lalu kata Imam Ahmad, ya tidak apa-apa. Kata Imam Ahmad, kau nanti nginep di sini, di ruang tamu ini, ya. Kemudian Imam Ahmad itu menyediakan 1 baskom air, 1 ember air lah di situ. Ketika subuh, dilihat air itu masih utuh. Nah, selesai sholat subuh, kata Imam Ahmad, apa? Wis, kamu pulang, nggak usah belajar. Loh, aku benar-benar pengen belajar, wahai Imam. Nggak, wis. Ya, kau pulang. Ya, kenapa? Karena kamu tidak sholat tahajud. Taunya dari mana itu? Embernya masih utuh itu. Air di ember masih berarti nggak dipakai untuk wudhu di malam hari, berarti pulang, katanya Imam Ahmad yang menambah. Bagaimana mungkin seorang santri akan mempelajari hadis, sedangkan yang mengucapkan hadis itu orang yang mengucapkan hadis di malam hari saking lamanya berdiri untuk sholat sampai kakinya bengkak, tidak pantas kamu. Kau amalkan dulu sunnah-sunnahnya Nabi, baru nanti kau belajar ke sini, katanya Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Wasadda min sagabin ahsa'ahu wa tawa tahtal hijarati kasham mutrafal adami. Nabi yang karena lapar mengikatkan batu pada pusarnya dan juga dengan batu mengganjal perutnya, perut yang halus itu. Jadi Nabi itu saking laparnya itu sampai mengganjal batu di perutnya. Pernah Sayyidina Umar itu merasa janggal kepada Nabi. Kok Nabi itu seperti kayak ada suara nggak aneh begitu ya, jadi kayak ada gesekan begitu. Suara apa itu Nabi? Terus Nabi membuka bajunya, ternyata di perutnya terganjal 3 batu. Kenapa Nabi mengikat batu di perutnya? Kata Nabi, kalau batunya 1 itu berarti aku nggak makan 1 hari. Kalau 2 berarti 2 hari. Kalau 3 berarti 3 hari. Jadi sampai begitu Nabi itu. Akhirnya Sayyidina Umar nangis di situ. Kenapa engkau tidak bilang kepada kami, wahai Nabi? Ya, kami pasti akan menjamin kamu. Nabi tidak mau di situ. Nabi nggak mau. Ya, ketika Nabi ditawari gunung-gunung di Mekah menjadi emas, ya itu berapa beratnya? Nggak cuma 74 kilo itu emasnya itu. Ya. Ketika Nabi ditawari oleh Allah Ta'ala untuk menjadikan gunung-gunung di Mekah sebagai emas, Nabi menolak. Ya, Nabi menolak. Nabi pinginnya 1 hari kenyang, 1 hari lapar. Supaya apa? Ketika kenyang Nabi bisa bersyukur, ketika lapar Nabi bisa bersabar. Begitu ya. Nah, jadi Nabi itu, miskinnya Nabi itu bukan miskin karena takdir. Nabi itu miskinnya karena keinginannya Nabi sendiri. Beda dari kita orang. Kita orang miskinnya memang karena takdir. Ya, bukan karena keinginan kita sendiri, enggak. Warawadathul jibalu summu min dahabin an nafsihi fa'araha ayyama samani. Gunung emas yang menjulang tinggi, ya, menawarkan diri, namun ia tolak permintaan tersebut dengan bangga perasaan. Itulah Nabi seperti itu. Wa akkadat zuhdahu fiha daruratuhu inna darurata la ta'du alal isam. Sungguh menambah kezuhudan butuh harta namun tolak permintaan. Sesungguhnya butuh harta keduniaan tidaklah merusak nilai kesucian. Wa kaifa tad'u ila dunya daruratu man laula lam tukhrajid dunya minal adam. Bagaimana mungkin Nabi yang mulia tertarik pada kemilau dunia, padahal tanpa wujudnya Nabi, dunia tak akan pernah ada. Ya, jadi itulah kezuhudan Nabi. Nabi itu terkenal sebagai orang yang paling zuhud.
Zuhud itu nggak senang dengan dunia. Tapi ente jangan maknai zuhud itu harus miskin, enggak. Ya, laisa zuhdu alla tamlikat dunya, walakin zuhda alla tamlikat dunya. Zuhud itu, makna zuhud itu bukan berarti kamu tidak memiliki dunia, tidak begitu. Makna daripada zuhud yaitu apa? Kamu tidak dikuasai oleh dunia. Itu namanya zuhud. Dalam artian begini, boleh kamu kaya raya, tapi apa? Harta itu tidak sampai menguasai kamu. Boleh kamu kaya raya, asalkan apa? Harta itu tidak melalaikan kamu. Belum tentu orang yang miskin zuhud, belum tentu. Bisa jadi justru dialah orang yang paling cinta dunia, berhubung dia tadi itu nggak kesampaian cita-citanya, akhirnya dia nggak punya harta. Sebetulnya dalam hatinya apa? Ingin di situ dapat harta itu. Tapi kalau Nabi enggak, ya kalau Nabi itu zuhud, ya zuhud kepada Allah Ta'ala. Nah, pernah ya Habib Abu Bakar Al-Ladni, seorang pemikir dunia, seorang ulama besar yang wafat sekitar 5 tahun yang lalu, itu punya saudara namanya Habib Husin. Habib Husin ini apa? Punya orangnya kaya raya, terus beliau ini ya punya peternakan kuda ras terbaik. Kuda ras terbaik itu kan bisa MM-an satu ekornya itu. Tujuannya apa? Tujuannya beliau adalah apa? Mewakafkan seluruh kuda-kudanya itu nanti sebagai kendaraan pasukannya Imam Mahdi nantinya, begitu. Nah, pernah beliau didatangi seorang pengemis. Beliau datangi seorang pengemis. Kemudian apa? Gak ada yang mau dikasihkan oleh beliau karena dia lupa bawa uang, begitu ya, lupa bawa uang. Di sakunya nggak ada uang. Saking tidak maunya menolak seseorang yang minta-minta, akhirnya apa? Kunci mobilnya dikasihkan. Dan dia tahu mobil apa yang dikasihkan itu? Mobil Hammer. Ya, mobil Hammer. Harganya MM-an itu. Ya, coba kita orang ketemu mobil mana enak minta mobil yang bagus lah. Ini namanya orang zuhud. Ini namanya orang zuhud. Ya. Jadi zuhud itu boleh kaya raya, asalkan hatinya tidak dikuasai oleh harta, begitu. Jadi jangan nanti maknai zuhud itu bajunya tambalan 15, tidak begitu. Ya, justru orang zuhud itu apa? Ketika dia tadi itu tidak dikuasai dunia, oleh itulah namanya zuhud, begitu ya. Maka orang pelit itu ya, orang pelit itu termasuk dikatakan cinta dunia karena dia apa? Kaya-kaya tidak percaya dengan janjinya Allah Ta'ala di akhirat, begitu. Beda dengan orang loman. Karena orang loman, orang dermawan, ini nandakan kalau apa? Dia percaya dengan janjinya Allah Ta'ala akan pahala sedekahnya tadi itu. Jelas ya? Umpama ente tanya misalkan ya, mana ada orang itu dicintai dunia? Ada di situ. Ada Syekh Abu Bakar bin Salim, saudaranya Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau seorang habib, seorang ulama, kemudian kaya raya. Dicibir sama seseorang. Ini dicibir sama orang. Bagaimana mungkin antum yang ulama justru kaya raya? Gak kata beliau, aku ini tidak cinta dunia. Mana ada orang nggak cinta dunia? Beneran, justru dunia yang cinta sama aku. Nggak percaya deh, ya. Ini, kalau ente nggak percaya, ini aku akan kirim kurma Hadramut ke Irak. Ngerti enggak? Irak itu atau Basra itu adalah kota penghasil kurma terbaik selain Madinah, gitu loh ya. Sedangkan kurma di Hadramut itu kurma paling jelek. Bayangkan ente apa? Ngekspor makanan, ngekspor buah-buahan ke tempat gudangnya buah-buahan terbaik. Kira-kira laku apa enggak? Enggak laku. Paham ya? Sama kayak misalkan ada mangga paling kecut, ente kirim ke Thailand, di situ ada kyojai,
ada pohon mahathir apalah di situ. Ya nggak mungkin laku di situ. Akhirnya ketika nyampe di Irak sana, simpen di gudang pelabuhan. Waktu itu terjadi wabah di Irak sana. Jadi pagi sakit, sore mati, atau sore sakit, ya paginya mati, begitu. Dan sudah banyak yang meninggal tadi. Akhirnya ada orang bilang, kemarin itu ada kiriman dari Hadramut. Saya dengar-dengar itu dari saudaranya Syekh Abu Bakar bin Salim. Oh iya Pak. Akhirnya ada satu orang nyoba beli kurma, makan kurma itu 1 biji, langsung sembuh. Akhirnya apa, orang-orang situ rebutan untuk belinya bukan kiloan, tapi malah bijian dengan harga yang sangat mahal. Sampai habis semua kurma tadi itu. Setelah itu dikirim uangnya ke Hadramut. Kata saudaranya saya Bakar Salim itu, jadi nih, ya, itu yang cinta itu apa? Yang cinta kepadaku dunia, bukan aku cinta kepada dunia. Khasiat daripada bait burdah ini ya, dari situ dolam tusun nataman ahyad dolama ila sampai akhir itu ya. Orang yang menulis bait ini ya, kemudian diletakkan di sekitar kepalanya waktu tidur ya, maka dia akan senang untuk beramal soleh ya. Muhammadun sayyidul qawnaini wassaqalain wal fariqaini min urdin wa min ajami nabiyyun al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawlila minhu walana amin. Muhammad adalah sayyidul qawnain. Nabi Muhammad adalah pemimpinnya dunia dan akhirat. Pemimpin baik di dunia atau di akhirat. Wal fariqaini, juga Nabi Muhammad adalah pemimpin bangsa jin dan bangsa manusia. Min urbin wa min ajami, bahkan juga Nabi Muhammad adalah pemimpin daripada bangsa Arab dan bangsa non-Arab. Nabiyyun al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawlila minhu walana amin. Nabi kita, Nabi Muhammad adalah penganjur kebaikan, penyeru kebaikan, dan pencegah kemungkaran. Tak seorang pun lebih baik daripada ia dalam berkata tidak dan iya. Nabi Muhammad itu adalah sebaik-baiknya orang yang amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, tidak ada yang lebih baik perkataan dari Muhammad, baik kata-kata tidaknya atau kata-kata iyanya. Nah, dua bait ini, Muhammadun sayyidul qaunain wal fariqaini, ya, Muhammadun sayyidul qaunaini wassaqalaini wal fariqaini min urdin wa min ajami nabiyyun al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawlila minhu walana ami. Dua bait ini orang yang istiqomah membacanya maka akan terhindar daripada segala kesusahan. Ya. Andaikan dia terkena musibah yang sangat pelik, ya, kena utang atau apalah di situ, insya Allah segera akan dikasih jalan keluarnya oleh Allah Ta'ala. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muktahami. Jangan muktahimi ya, muktahami. Ya. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu. Dialah seorang kekasih yang diharapkan syafaatnya. Li kulli haulin minal ahwali muktahami. Dari tiap ketakutan dan bahaya yang datang menakutkan. Bait ini, ya, bait ini orang yang punya hajat yang besar, ya, hajat yang sangat besar. Nanti sholat hajat 2 rakaat,
Ya, ente sholat tahajud baca 2 rakaat. Setelah itu ente baca ini, huwal habibul ladzi turja syafa'atu li kulli haulin minal ahwali muktahami, sebanyak 1000 kali. Itu segera dikabulkan hajatnya oleh Allah Ta'ala. Ngerti ya? Huwal habibul ladzi turja syafa'atu li kulli haulin minal ahwali muktahami. Da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi, mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi. Dialah Nabi yang mengajak ke jalannya Allah. Fal mustamsikuna bihi, orang-orang yang berpegang teguh kepada Nabi ini, mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi, maka dia adalah orang-orang yang berpegang dengan tali yang tak pernah putus. Ya, kalau kita ngikuti Nabi, berpegang teguh kepada Nabi, itu sama halnya kita telah memegang sesuatu yang gak akan mungkin pernah putus selamanya. Diriwayatkan di sini, orang yang baca ini, ya, imannya itu akan dijaga oleh Allah Ta'ala. Ya, orang yang baca ini, ya. Apa da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasim. Dibaca 10 kali setelah sholat, insya Allah imannya nggak akan lepas. Ya, kan tadi dikatakan apa? Orang yang berpegang teguh kepada Nabi, maka dia telah berpegang teguh dengan tali yang nggak akan pernah putus. Orang yang baca ini setiap habis sholat 10 kali, maka imannya akan dijaga oleh Allah Ta'ala, nggak akan pernah tercabut dari hatinya. Faqan nabiyina fi khalqin wa fi hulukin walam yudanhu fi ilmin wala karami. Dialah Nabi yang mengungguli seluruh Nabi, baik dalam jasadnya atau dalam akhlaknya. Walam yudanuhu fi ilmin wala karami. Dan tidaklah semua Nabi itu bisa mendekati Nabi, baik dalam ilmunya Nabi atau dalam kedermawanannya Nabi. Nggak ada sudah yang lebih afdal daripada Nabi kita, nggak ada di situ. Baik secara fisik atau secara akhlak, nggak ada. Ya, nggak ada di situ. Nggak ada seorang Nabi pun yang hampir mendekati pun nggak di situ. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun dorfan minal bahri aw rasfan minad diyani. Seluruh Nabi, seluruh Rasul, semuanya mengambil satu ciduk dari lautan ilmunya Nabi atau satu tetes dari hujan ilmunya Nabi. Wa waqifuna ladahi inda haddihi min nuqtatil ilmi aw min saklatil hikam. Dan mereka para nabi semuanya berdiri di sisi Nabi pada puncak mereka, mengharap setitik ilmu dan seharokat hikmah beliau. Fahuwa alladhi tamma ma'nahu wa suratuhu summa astafahu habiban bari'un nasami. Dialah Nabi yang sempurna, baik batin atau lahirnya, terpilih sebagai kekasih Allah Ta'ala, pencipta manusia. Itu Nabi begitu ya, pujiannya Imam Busiri begitu sangat indah kepada Nabi. Munazzahun an sarikin fi mahasinihi fajauharul husni fihi ghairu munqasami. Dialah sang Nabi yang suci dari persamaan dalam segala kebaikan. Inti kebaikan pada diri Nabi tak mungkin terbagi. Jadi Nabi Muhammad itu sudah sempurna, ya. Bahkan Nabi itu apa? Nggak mungkin ada yang nandingi. Munazzahun ansarikin fi mahasini. Nabi itu apa? Terbebas dari sekutu di dalam kebaikannya Nabi, dalam keindahannya Nabi. Nggak ada satu orang pun yang sepadan dengan Nabi. Ya. Bahkan kalau dibandingkan dengan Nabi Yusuf pun, ya, Nabi jelas lebih tampan daripada Nabi Yusuf. Tapi kalau kita lihat sejarah,
bahwasanya banyak perempuan yang tergoda oleh ketampanan Nabi Yusuf. Sedangkan dalam diri Nabi Muhammad belum pernah ada kisah, ada riwayat perempuan tergila-gila kayak seperti perempuan di zamannya Nabi Yusuf. Nah, di sini dikatakan oleh ulama, apa katanya Syekh Nawawi, karena apa? Nabi tadi itu dianugerahi jamal, ya. Nabi itu dianugerahi dengan kewibawaan, ya, sehingga ketampanan Nabi, ya, jamalnya Nabi itu ketampanan Nabi tertutupi oleh apa? Oleh apa namanya? Ketampanan Nabi itu tertutupi oleh keagungan Nabi, begitu, ya. Beda dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu jamalnya, ketampanannya tertutupi oleh apa namanya? Ketampanannya tertutupi oleh apa namanya? Kewibawaannya tertutupi oleh ketampanannya. Kalau Nabi enggak, Nabi itu ketampanannya tertutupi oleh kewibawaannya Nabi, sehingga perempuan segan untuk menggoda Nabi, ya. Jamal, ya, Jamal itu ente jangan salah nulis loh, ya. Kalau dalam bahasa Arab itu ada dua makna jamal. Kalau panjang jamal itu maknanya keindahan, ketampanan, ya. Tapi kalau tapi kalau misalkan pendek jamal itu onta. Itu onta, ngerti ya? Tulisannya itu loh, ya. Kalau panjang mimnya jamal itu maknanya tampan atau indah, ya. Tapi kalau pendek jamal, ya, jamal itu onta, ngerti enggak? Maka kayak qasidah ya jamalu itu loh, ya, ngerti ya? Ya jamalu itu maknanya apa? Muji-muji ketampanan keindahan Nabi, ya jamalu. Nah, ada orang tanya, saya lihat di Google itu katanya lagu ya jamalu pengkultusan kepada onta, apa bener? Tak jawab, onda, salah itu. Itu sebetulnya apa? Menceritakan tentang Jamal Mirdad, ya, suaminya Lydia Kandou. Atau itu menceritakan tentang Lamin Jamal yang menang Piala Dunia kemarin, mengalahkan Messi itu. Iya, Lamin Yamal itu, ya, Lamin Yamal itu, Lamin itu Al-Amin sebetulnya, ngerti ya? Lamin itu adalah Al-Amin, itu Al-Amin sebetulnya. Yamal itu Jamal sebetulnya, ngerti ya? Sama kayak Al-Barka itu loh, ya. Al-Barka itu sebetulnya Al-Barokah, Barkah gitu loh, Barokah. Cuma apa? Dibacanya El-Barka, sebetulnya Barokah itu Barcelona itu loh. Paham ya? Nah, jadi kayak seperti apa? Istana Alhambra itu Alhamro sebetulnya, Istana Merah, cuma bacanya Alhambra, begitu. Seperti kayak Imam Qurtubi. Imam Qurtubi itu asalnya dari Cordova. Cordova itu apa? Dipanggil dengan Qurtubi, begitu. Paham ya? Nah, karena Islam dulunya itu sempat berjaya di Spanyol selama 700 tahun. Akhirnya apa? Kemudian Islam tumbang, ya, tumbang, sudah di situ. Selama 700 tahun menguasai, kemudian tumbang di sana. Ya. Maka seperti kayak perayaan April Mop itu, ya, April Mop. Itu sebetulnya ente nggak usah ikut-ikutan ente. Karena itu ceritanya orang Islam Spanyol sedang dikerjai di prank sama apa? Penguasa waktu itu. Jadi disiapkan bagi muslimin, ya, kalau tetap ngangkat senjata kami akan bantai. Tapi kalau menyerahkan senjata kami akan kami akan kirim kalian ke satu pulau, ya, biar kalian hidup di sana damai, begitu. Akhirnya banyak yang ketipu waktu itu. Akhirnya banyak orang yang meletakkan senjatanya, kumpulkan di lapangan,
Setelah itu mereka dimasukkan kapal, dibakar semuanya, ribuan orang yang dibakar habis-habisan. Itu namanya April Mop, terjadi pada tanggal 1 April. Itu jangan ikut-ikutan. Termasuk topi kerucut itu loh. Topi kerucut itu adalah simbol dari orang Muslim Spanyol yang dimurtadkan. Jadi apa? Ente boleh milih di situ. Ya, ente murtad atau ente keluar dari Spanyol. Nah, yang murtad mereka kasih topi kerucut. Itu sebagai tanda kalau ini adalah murtad. Nah, ternyata orang sini ikut-ikutan, ya, ulang tahun, tiup lilin, ya, kemudian pakai topi kerucut, nggak tahu sejarahnya. Paham ya? Kadang-kadang tua, umur 70 tahun, seulang tahun. Ya, itu bukan ulang tahun, itu hilang tahun itu. Nah, hilang tahun kan itu. Hilang sudah, umur 70 itu. Masih ulang tahun. Madda'athun nasara fi nabiyihim wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtajini. Tinggalkan apa yang disangkakan oleh orang Nasrani kepada nabi mereka. Siapa nabinya orang Nasrani? Nabi Isa, ya. Wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtajini. Tetapkanlah untayan puji kepada nabi, pujian apapun yang engkau suka. Nah, sekarang di sini ya, banyak orang di sana, banyak saudara kita yang tetangga sebelah, itu mereka mengatakan nggak boleh kita gulu, nggak boleh kita iqra kepada Nabi, nggak boleh kita berlebihan muji Nabi, gitu ya. Loh, itu hadisnya jangan ente baca sepotong, coba ente baca secara keseluruhan. Nabi bersabda la tudruni, jangan kamu itro. Itro itu apa di situ? Itro itu melampaui batas, ngerti ya? Melampaui batas dalam pujian. Nah, memang betul Nabi begitu sabdanya, tapi apa? Ente lanjutkan hadisnya apa? Kama atratin nasara Isa bin Maryam, sebagaimana ya kaumnya Isa melakukan iqra kepada nabi mereka, melampaui batas dalam pujian. Apa pujiannya itu? Pujiannya apa di situ? Pujiannya mereka nganggap Isa sebagai anaknya Tuhan. Loh, itu yang nggak boleh. Ngerti ya? Itu yang nggak boleh. Kalau kita paling banter anta samsun, anta badrun, itu tok ya kita orang. Engkau laksana matahari, engkau laksana bulan, begitu. Cuma itu yang pujian yang kita sematkan kepada Nabi. Belum pernah ada ceritanya kita menyamakan Nabi dengan Allah Ta'ala, tidak pernah di situ. Paham ya? Makanya baca hadis jangan sepotong, lanjutkan hadisnya itu. Nah, betul di sini. Makanya kata Imam Busiri, madda'athun nasara fi nabiyyihim wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtajini. Fansub ila datihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min idam. Nisbatkanlah kepada zat Nabi segala kemuliaan yang engkau kehendaki. Nisbatkan kepada martabat Nabi segala keagungan yang engkau kehendaki. Ente puji model apapun pasti betul itu. Ya, katanya Imam Busiri, kamu puji apapun itu pasti betul. Kalau ente sematkan kepada Nabi, misalkan ya, ente ngomong Nabi itu orang paling ganteng, betul itu nggak salah, betul nggak salah itu. Paham ya? Nabi itu orang paling bagus kulitnya, betul Nabi itu. Nggak salah ente ngomong seperti itu. Sedunia, sedunia, pasti betul itu. Ngerti ya? Oh, Nabi itu orang paling wangi, betul, nggak salah. Ente ngomong begitu bener. Nabi itu orang paling wangi tubuhnya, betul gitu. Keringatnya Nabi itu apa? Itu wangi. Ummu Sulaim pernah cerita, pernah Nabi tidur siang, ya. Kemudian Nabi keringetan dahinya.
Itu kata Ummu Sulaim, seakan-akan permata sedang ada di dahinya Nabi. Keringatnya Nabi saking indahnya itu kayak buliran permata. Lalu aku ambil kapas, aku seka keringatnya Nabi dan aku simpan dalam botol. Pas suatu ketika ada seorang gadis mau menikah, minta hadiah kepada Ummu Sulaim. Kata Ummu Sulaim, aku nggak punya apa-apa. Kata Ummu Sulaim, ya, aku nggak punya apa-apa. Cuma ini harta milikku yang paling aku banggakan, paling berharga milikku. Apa ini Ummu Sulaim? Pakaian sudah nanti. Ya, ternyata itu adalah keringatnya Nabi. Kata gadis ini yang nikah itu sungguh wanginya itu nggak hilang-hilang sampai berminggu-minggu. Itu keringatnya Nabi. Nek keringatnya kita orang ya macam-macam. Ya. Nek Davina Karamoy hatta Davina Karamoy. Ya, tetap bau itu. Yes. Karena tidak bau, karena pakai parfum, coba ya tidak mandi. Ya, pasti bau itu. Kalau asa itu, ya, anunya sena itu, tetap bau itu. Cuma Nabi yang nggak bau. Ya. Umpama ente bilang Nabi itu orang paling berani, betul itu nggak salah. Bahkan kalau ente ngomong Nabi orang paling sakti, ente bener itu. Cuma bahasanya kita apa? Bukan sakti. Nabi itu apa? Punya mukjizat. Kayak misalkan Aling Dharma itu punya ajian rengkah gunung bisa pecah. Itu Nabi lebih hebat lagi apa? Nabi bisa mecah bulan. Nabi bisa mecah bulan. Wah, anak bisa kan mecah bulan. Ente terang bulan yang dipecah. Ya kalau Nabi memang bulan itu yang dipecah sama Nabi. Jadi apapun lah, ente puji apapun boleh kepada Nabi. Asalkan satu, jangan kamu apa? Muji Nabi kayak orang Nasrani muji nabinya. Apapun boleh di situ. Nabi orang paling dermawan, benar itu. Nabi orang paling alim, benar itu. Nabi itu orang paling rahmat, ya betul itu, nggak ada yang salah itu. Fa'inna fadla Rasulillahi laisa lahu haddun fayu'riba anhu natikun bifami. Sesungguhnya keutamaan Rasul itu tidak ada batasannya yang bisa diungkap oleh siapapun. Wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafnaz zamanu wa fihi ma lam yusofi. Katanya Habib Ali Habsyi, sepandai-pandainya orang mensifati Nabi sampai kiamat tidak akan pernah bisa mensifati Nabi dengan sebenar-benarnya. Nabi itu ya katanya tidak ada yang ngungguli Nabi. Jadi sahabat sampai bingung. Nabi itu ya pendek ya enggak, jangkung ya enggak. Tapi Nabi itu ketika duduk dengan siapapun, ketika berdiri dengan siapapun, Nabi itu apa? Kayak nyamai mereka semua. Nabi itu punya paman namanya Abbas. Ya, bukan Ibn Abbas, kalau Ibn Abbas anaknya Abbas. Nabi itu punya paman namanya Abbas, Sayyid Abbas. Itu dikatakan Abbas itu adalah orang paling tinggi di Arab. Jadi kalau naik kuda, saking jangkungnya ini, kakinya itu nyentuh tanah. Ya, saking tingginya itu. Ibaratnya apa? Ibaratnya kayak kalian nunggangi kambing. Kan mesti ya, kalau nanti nunggangi kambing, apa kakinya itu kan nyentuh tanah. Tapi ketika berjalan dengan Nabi, itu Nabi tingginya sama dengan Abbas, dengan Sayyid Abbas itu. Tapi kalau Nabi berdiri dengan sahabat yang lain juga sama, loh, kan bingung nggak ini ya? Bingung nih Nabi itu. Nah, makanya kata ya Al-Habsyi, wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zamanu wa fihi malam yusofi. Nah, sampai akhirnya itu di sini fama belagul ilmi fihi annahu basarun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Katanya ulama Imam Busiri ini ya, ketika nyampe di bait ini fama belagul ilmi fihi annahu basarun, Imam Busiri mandek di situ, nggak bisa teruskan lanjutannya. Ngerti ya? Lalu Nabi datang dalam mimpinya, Nabi
ngajari lanjutannya dua annahu khairu khalqillahi kullihim. Fama blagul ilmi fihi annahu basarun. Puncak dari pengetahuan manusia, ya, puncak pengetahuan manusia akan nabi, pengetahuan kita, puncaknya pengetahuan kita akan nabi, wis nabi itu manusia gitu toh. Paham ya? Puncak pengetahuan kita terhadap nabi, nabi itu adalah manusia. Nah, di sini apa? Sampai di sini Imam Busiri berhenti katanya, nggak nemu kata-kata yang tepat. Kemudian dia tidur, kemudian mimpi Nabi, wa annahu khairu khalqillahi kullihim, sesungguhnya Nabi sebaik-baiknya makhluk secara umum, ya, secara keseluruhan Nabi itu adalah makhluk paling baik. Wallahu a'lam bishawab. Nah, di sini ya, di bulan Maulid ini khususnya kita banyak-banyak sholawat kepada Nabi, banyak-banyak membaca sirahnya Nabi, sejarahnya Nabi, banyak-banyak membaca samailnya Nabi, sifat-sifatnya Nabi, akhlak-akhlaknya Nabi, agar kitanya semakin cinta kepada Nabi. Diadakannya Maulid, ya, ditulisnya kitab-kitab Maulid tadi itu kata Habib Ali Habsyi apa? Taswiqon lisani, membuat rindu kepada orang yang mendengarnya. Maka ulama tadi itu apa? Macam-macam nulis jenisnya maulid. Ada yang berbentuk nadom kayak burdah ini, ada yang berbentuk nasr seperti kayak Maulid Habsyi. Semuanya tadi itu apa? Menceritakan tentang Nabi. Supaya apa? Supaya semakin rindu kepada Nabi. Disifati Nabi itu orangnya tampan, orangnya santun, orangnya sabar, orangnya itu akhlaknya bagus, supaya kita apa? Rindu kepada Nabi. Ya. Terus yang kedua, tujuan diadakannya maulid atau penulisan maulid, wa tarwihan lil muta'alliqina biha dan nuril mubin. Agar apa? Orang yang rindu kepada Nabi, hatinya menjadi tenang. Orang itu kalau terlanjur rindu, terlanjur cinta, bawaannya itu sakit. Ngerti ya, bawaannya sakit. Lihat ya, orang-orang yang jatuh cinta itu bawaannya sakit mereka itu. Apalagi sampai ditolak itu, masih stres itu. Ya. Nah, ketika disebutkan kekasihnya, maka akan menjadi sembuh. Habib Ali Habsyi itu mengatakan apa? Maritu fakana dzikru bur'an liillati. Aku ini sakit. Ketika disebutkan nama kekasihku, aku menjadi sembuh. Karena sakitku itu bukan sakit apa, kata Habib. Sakitku itu apa? Karena sakit rindu kepada Nabi. Saking rindunya itu, ya. Habib Ali Habsyi mengatakan fi jannatin ma saqani min wasfiha illa liqaunil hibbi fiha khayyama. Di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan itu tidak ada satupun yang membuat aku ingin rindu, ingin memasukinya, katanya Habsyi. Di surga yang penuh dengan nikmat itu tidak ada satupun kenikmatan yang membuat aku ingin masuk. Bukan karena bidadari, bukan karena istananya. Cuma apa? Illa liqaunil hibbi fiha khayyama. Kecuali karena adanya kekasihku di situ yang bersemayam. Andaikan Nabi nggak ada di situ, aku nggak kepingin masuk surga, katanya Habib Ali Al-Habsyi. Ya, sama kayak begini loh ya. Andaikan di kamar pengantin itu nggak ada pengantinnya, ente nggak bakalan pingin masuk ke kamar itu, ngapain? Nah, gara-gara ada pengantinnya di situ, ente pingin masuk ke kamar tersebut. Andaikan pengantinnya ada di kandang kuda, di kandang sapi, ente mau aja di situ, tidur di situ. Ya, kata Ibn sih begitu. Kenikmatan surga yang begitu tidak membuat aku rindu ingin masukinya, kecuali karena adanya kekasihku di situ. Nah, ini seorang orang yang sudah cinta kepada Nabi. Maka di bulan Maulid ini khususnya perbanyak sholawat kepada Nabi, amalkan sunnah-sunnahnya Nabi, baca sejarahnya Nabi, agar kita semakin apa? Erat hubungannya dengan Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana Rabbana قولنا
والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجود من لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نرضى بكل سوري صلى وسلم ربي عليه أدى الحب والآل وصحبي عدد الطحب صحبي والحمد لله ببدء والتناهي والحمد لله ببدء والتناهي.